Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah pinjaman online dan beberapa hal yang mungkin akan memberatkan mereka. Dan kemungkinan terbesar dalam beberapa bulan ke depan akan banyak puluhan aplikasi pinjol legal yang akan bangkrut dan akan ditutup. Nah, hal ini tentu saja akan ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang ingin galbay atau memang saat ini sedang galbay ya. Kenapa? Karena kalau misal pinjol itu galbay, otomatis hutang mereka bisa dianggap lunas ataupun mungkin tidak akan beroperasi lagi. Nah, apa sih yang membuat atau melatar belakangi kok akan ada kemungkinan puluhan pinjol akan tutup dengan sendirinya? Nah, yang pertama kalian sudah pasti tahu ya, saat ini banyak sekali orang-orang yang sedang gagal bayar ataupun telat bayar. Namun, hal ini juga didukung oleh pemerintah dan OJK bahwa dengan adanya aturan pinjol atau aplikasi pendanaan dan fintech minimal harus mempunyai aset sebesar 12,5 miliar dan mempunyai modal awal sebesar 25 miliar. Ini tentunya akan memberatkan untuk pinjol-pinjol kecil ya teman-teman. Jadi startup pinjol yang baru bikin beberapa tahun yang lalu dan memang saat ini sedang kesulitan ekonomi, inilah yang membuat atau menjadikan aplikasi pinjaman online tersebut akan tutup nantinya. Bagaimana tidak? Cash flow mereka berhenti, investor asing tidak masuk karena resesi global, dan tentu saja mereka tidak akan kuat dan tidak akan bisa memenuhi syarat yaitu 12,5 miliar dana atau uang kas yang mengendap di perusahaan tersebut teman-teman. Jadi sebenarnya ini adalah tujuan OJK, di mana OJK menerbitkan aturan ya sesuai yang tertulis di sini, yaitu 10 POJK 05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ini dilansir dari tempo.co ya teman-teman, kalian bisa lihat. Aturan ini sebenarnya menggantikan aturan POJK 77/2016 yang telah dikeluarkan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong pertumbuhan alternatif pembiayaan dan mempermudah dan meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau biasa kita kenal dengan fintech teman-teman. Nah, kalian bisa baca poin penting ini ya teman-teman ya. Salah satu poin penting aturan itu adalah ketentuan pendanaan atau permodalan saat pendirian, yaitu mempunyai paling sedikit modalnya adalah 25 miliar. Dan penyelenggara pinjol juga diwajibkan memiliki ekuitas paling sedikit 12,5 miliar. Ekuitas ini semacam aset atau dana ya yang mereka harus selalu ada teman-teman. Nah, untuk pinjol baru kemungkinan 25 miliar ini sangat sulit. Nah, untuk pinjol sekarang yang sudah ada dan memang saat ini banyak yang galbay ya. Ini pinjol-pinjol yang masih kecil-kecil ya, yang namanya nggak begitu terkenal. Dari 102 pinjol yang ada di OJK ini, mereka ini dalam waktu dekat harus memiliki 12,5 miliar ya ekuitasnya, atau mungkin anggap aja ini adalah saldo yang mereka punya untuk operasional mereka. Jadi kalau mereka tidak bisa mempunyai dana seperti ini, otomatis ujung-ujungnya mereka akan bangkrut dan ditutup oleh pemerintah teman-teman. Karena ini merupakan aturan resmi dan sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Dan mungkin kalian akan bertanya ya, Bang, kalau misalnya cuma 12,5 miliar, harusnya untuk sekelas perusahaan itu bukanlah uang yang besar. Nah, kalian jangan salah ya teman-teman, nggak semua perusahaan itu mempunyai dana atau modal sebesar ini. Banyak banget yang dulu-dulu fintech-fintech ini mereka berawal dari startup dan perusahaan baru yang memang mendirikan pembiayaan atau perusahaan pendanaan, sehingga modal mereka itu terbatas. Jadi beda banget sama kayak Maucas ataupun Akulaku, Kredivo, itu mereka memang sumber dananya udah sangat besar. Kayak Akulaku itu satu grup dengan Neobank. Terus juga satu grup juga dengan investornya itu Alibaba Express atau Alibaba ya teman-teman ya, salah satu perusahaan terbesar yang ada di China. Nah, bagaimana kalau perusahaan-perusahaan pinjol ini yang murni dari orang Indonesia dan investasinya pun dari orang Indonesia? Tentunya tidak akan bisa memiliki modal hingga 25 miliar. Nah, ini akan menjadi penghalang besar atau penyebab besar yang akan membuat pinjol-pinjol ini akan bangkrut teman-teman. Jadi ini merupakan informasi positif dan langkah terbaik dari OJK ya, untuk menghindari pinjol abal-abal atau pinjol yang sengaja mengeruk keuntungan dari masyarakat untuk masalah bunga dan dendanya. Dimana pinjol-pinjol ini harus mempunyai fondasi yang kuat dulu, permodalan yang kuat dulu, agar mereka tidak semena-mena ketika menagih di orang-orang yang tidak sanggup bayar atau gagal bayar teman-teman. Jadi ya bukan rahasia umum lagi ya, pinjol-pinjol itu banyak banget cara penagihannya yang kasar, merendahkan, dan lain sebagainya. Ya meskipun itu hanyalah oknum-oknum pinjol atau DC-nya saja, tapi banyak banget keluhan masyarakat itu mengeluhkan dengan tindakan teror-teror dari oknum DC tersebut yang sangat-sangat meresahkan.
Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan kalian informasi yang kalian butuhkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.